سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Pada awalnya, bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, sejak awal, ajaran tauhid sudah tertanam di dalam masyarakat Arab. Ajaran Nabi Ibrahim itu sendiri lazim disebut ajaran agama yang hanif. Maksudnya ialah ajaran yang benar dan lurus. Namun, setelah berjalan berpuluh-puluh abad lamanya, ajaran tersebut mengalami perubahan, diputarbalikkan, ditambah-tambahkan, dan dikurang-kurangkan oleh pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncullah berbagai ajaran-ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembahan terhadap berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Dari banyaknya berhala-berhala yang mereka buat, ada beberapa berhala yang mereka agung-agungkan dan sangat terkenal pada zamannya. Di antaranya adalah berhala yang sangat besar bernama Hubal, diletakkan di sisi Ka'bah yang terbuat dari batu akik berwarna merah. Kemudian berhala Lata. Lata adalah berhala paling tua dan ditempatkan di kota Taif. Kemudian ada Uzza yang merupakan berhala diletakkan di Hijaz, sekitaran Arab. Yang terakhir yaitu Manat yang ditempatkan di kota Yasrib, yang saat ini disebut sebagai Madinah, tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah menyembah berhala, ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama ada menyembah malaikat. Ada sebagian bangsa Arab menganggap bahwa malaikat itu adalah putri-putri Tuhan. Kemudian menyembah jin dan roh halus atau setan. Kemudian menyembah kepada bintang-bintang, yang dimaksudkan ialah seperti matahari, bulan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menganut ajaran agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi sendiri masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mulanya di Mesir pada zaman Nabi Musa. Dan agama Nasrani kurang lebih masuk pada abad ke-4 Masehi. Selanjutnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakeknya bernama Abdul Muthalib yang merupakan bangsawan Quraisy dan dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, yang mana hal tersebut merupakan tugas terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 1451 Hijriah, tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu dan kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung ababil. Kemudian peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakkur, uzlah atau mengasingkan diri merenung dengan sungguh-sungguh. Tempat yang digunakan beliau untuk bertafakkur adalah di Gua Hira, yang terletak di Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun. Tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yakni berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut dialami beliau selama 6 bulan, sampai pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Dan turunlah wahyu yang pertama, yakni
Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, yang mana 13 tahun beliau berdakwah di Mekah dan 10 tahun beliau berdakwah di Madinah. Selama beliau berdakwah di Mekah, beliau memiliki dua strategi, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara terang-terangan. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Rasulullah menyampaikan dakwahnya melalui orang-orang yang terdekat, seperti keluarga dan juga sahabat beliau. Sehingga dengan cara tersebut dapat mengislamkan beberapa orang, seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Mereka juga bisa disebut dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Hingga pada akhirnya turunlah perintah Allah untuk memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di Quran Surah Al-Hijr ayat ke-94. Di Madinah, Rasulullah SAW mempunyai 3 strategi dalam menjalankan dakwahnya, yaitu yang pertama dengan membangun masjid, yang kedua merumuskan dan membentuk persaudaraan antara kaum muslimin, dan yang ketiga perjanjian dengan Yahudi di Madinah.